Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Umumnya seorang petani sebelum membuka lahan itu berusaha sedemikian rupa mengolah tanahnya agar menjadi subur dan siap untuk ditaburi benih. Atau mereka mengambil tanah untuk diselidiki lebih dahulu kadar kesuburannya. Kalau tanah hidup rohani Anda itu diselidiki, kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah tidak subur sebab keras diinjak-injak orang? Apakah tidak subur karena tanah berbatu? Apakah subur tapi tidak berbuah karena dihimpit oleh semak duri? Atau tanah rohani Anda itu subur dan berbuah lebat 30 kali lipat? Atau ada yang subur tanah rohaninya sehingga berbuah 60 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat? Bila petani menemukan tanah pertaniannya itu kurang subur, ia tentu mencoba mengubah kadar kesuburan tanah. Dan hal ini juga benar bila diterapkan dalam hal-hal rohani. Bila hidup rohani Anda bagaikan tanah pinggiran jalan yang keras, atau seperti tanah berbatu, maka orang perlu bertobat dan menyambut sakramen pengampunan. Bila sebenarnya diri Anda subur tetapi tidak berbuah, maka kita perlu mohon pada Roh Kudus untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu tidak mudah berkompromi dengan semangat dunia yang dapat menghimpitnya. Bila Anda ingin melipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, Anda membutuhkan hidup komunitas dan membaca sabda Tuhan setiap hari. Pada tanah subur, benih-benih baik apapun yang Anda tabur tentu akan tumbuh dan berbuah. Dan sebaliknya, pada tanah gersang, Anda hampir tidak mungkin menabur benih untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Maka, kenalilah kadar keadaan tanah rohani Anda sendiri dan coba dibudidayakan agar tumbuh subur. Kenyataan bahwa Anda hadir dalam perayaan Ekaristi menunjukkan bahwa saudara-saudari bukanlah tanah pinggiran jalan. Anda telah menerima benih firman Tuhan. Kenyataan bahwa Anda mengikuti perayaan Ekaristi, apalagi perayaan Ekaristi harian secara teratur misalnya, menunjukkan bahwa Anda juga bukan tanah berbatu-batu. Kemampuan kita untuk dan kita itu adalah merupakan sekelompok kecil dalam masyarakat kita yang punya potensi sesungguhnya untuk menghasilkan buah yang lebat. Kemampuan kita untuk menghasilkan buah yang lebat itu sungguh amat menakjubkan. Namun kita harus berhati-hati agar tidak menumbuhkan duri-duri. Bila kita hidup dalam kedagingan, kita akan menumbuhkan duri-duri paceklik sabda. Maka barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah mematikan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Kita sangat membutuhkan sabda Tuhan
dalam hidup kita, sebagaimana kita membutuhkan rempah-rempah, garam, ataupun segala yang diperlukan dalam makanan. Bila hati kita masih mengeras, perlu kita hancurkan, perlu kita rombak. Hati yang membatu itu menjadi tanah yang subur. Hari ini saya ajak saudara-saudari berdoa, Bapa, apapun benih yang Bapa tabur dalam diriku, biarkan tumbuh subur dan berbuah. Buatlah aku menghasilkan buah, bahkan di tengah gurun yang gersang.